Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel Special ID 35. Salam satunya Li Wani. Oke lur, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yakni Bang Tony Rupilu. Bisa disapa dulu ya, Bang. Selamat sore. Ya. Gimana kabarnya Bang? Baik, sehat. Sehat Bang ya? Ya. Nah, kalau Bang Tony Rupilu sendiri nama panjangnya apa Bang? Siapa? Oh, panjang sekali. Iya, jadi itu sudah singkatan sebenarnya. Dari Antoniusnya itu diambil Antoniusnya jadi Tony gitu. Berarti nama panjangnya Ferdinand Antonius Thomas. Ferdinand Antonius Thomas. Nah, Oh, masih iya, tambah iya. Rupilu lagi. Oke Bang. Ya. Ini lagi rame nih Bang. Hashtag gerakan mute massal. Nah, ini kan terkait dengan komentator bola yang memang sekarang kan jadi sorotan karena semuanya pada nonton di rumah saja kan Bang? Iya, betul. Kemudian ada kemarin yang menganggap komentator itu lebay gitu di TV. Kalau Ya. menurut Bang Tony gimana? Ya. Bang? Sebagai pencinta sepak bola tanah air ini, Bang. Jadi benar yang tadi ini karena orang semua terkumpul di rumah. Jadi orang yang kritis-kritis mengomentari komentator itu sedang di rumah kan itu. Mungkin sebelumnya mereka lebih banyak ke stadion, jadi nggak tahu. Komentator itu sejak mungkin tim nasional main sudah mengeluarkan istilah-istilah yang aneh gitu ya. Tapi justru istilah itu akhirnya menjadikan keterkenalannya dia. Istilahnya kayak Valentino Jebret. Iya, betul. Akhirnya jadi Jebret, orang Jadi mengenal, brandingnya dia. jadi brandingnya dia. Istilah-istilah lucu-lucu itu sudah ada sejak dia ngasuh tim nasional atau apa. Jadi sekarang karena semua sudah di rumah, akhirnya gerah sama komentar-komentar itu. Memang kalau ngelihat komentator sepak bola itu kan publik seluruh dunia ini lebih tertuju ke gaya-gaya komentator di Eropa, di Inggris yang begitu tenang, yang dialeknya terukur. Kita nggak tahu di dalam komentator-komentator yang terukur itu apakah ada jok-jok di dalamnya, kan kita nggak tahu karena bahasanya mereka. Iya benar. Nah, yang Valen ini kita dengar karena istilah-istilah itu istilah-istilah kekinian. Dia pakai istilah yang marak sekarang, bucin lah, terus apalah apa. Itu sebenarnya kekinian aja dan itu trademarknya dia. Dan TV yang jadi hostnya Piala Menpora itu. Ya. Jadi apa yang dia lakukan itu sebenarnya di dunia lain juga itu terjadi, kayak di Brasil, Amerika Latin, Spanyol itu dia nyebut gol lebih panjang dari Jebret. Go Bisa sampai sepanjang itu. Terus di Timur Tengah dengan bahasa yang kita mungkin kalau dengar itu lebih religi deh bahasanya. Iya. Karena kan bahasanya mereka bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi di tengah-tengah itu ada jok-jok itu kita nggak tahu. Ya, mungkin dia menyebutkan tendangan tanpa batas atau umpan paripurna itu mungkin kita nggak tahu. Nah, istilah itu muncul dia kekinian aja. Jadi Valen dia melihat segmen pecinta bola ini kan kebanyakan mungkin remaja ke bawah jadi dia pakai istilah-istilah itu. Cuma ya disesalkan lah, kayak sampai Anya Geraldine disebut-sebut. Nah, mungkin yang jadi masalah itu ya. Iya. Terus kalau tendangan melambung itu dia sebutnya Judika. Hubungannya apa ya? Tendangan melambung tinggi apa karena Judika suaranya tinggi? Nah, itu yang nggak nyambung. Mungkin itu yang diprotes. Benar. Kalau secara personal mungkin itu nggak masalah ya Bang. Iya. Karena itu memang mungkin brandingnya dia lucu-lucuan. Tapi ini kan domain publik ya. Betul. Yang nonton kan orang seluruh Indonesia kan Bang ya. Yang saat itu tertuju pada pertandingan itu. Betul. Dan itu apakah mengganggu menurut Bang Tony? Dia sempat kena kritik sama selain sepak bola, itu bulu tangkis. Bulu tangkis, tenis itu kan memang penonton yang harus tenang. Jadi kalau ada yang ribut-ribut sendiri, orang berisik.
Kalau di sepak bola itu ada siapa orang Brasil namanya Andres Cantor. Dia sampai pernah membuat publik Swedia itu terheran-heran sama dia gara-gara atraksi komentarnya yang wah luar biasa menurut orang Swedia itu. Nah, kalau terganggu enggaknya itu sekarang kalau misalnya yang main Persebaya ya, seluruh fans sepak bola Persebaya tertuju ke lapangan, tidak mendengarkan apa yang diomongkan Valentino. Kalau saya jujur saya mendengar Bang Binder dan komentator lainnya, karena omongan mereka itu sepak bola banget, itu pasti. Iya. Ya sepak bola. Nah, Valen dia dengan trademarknya sendiri dia menyebut hal-hal yang nggak sepak bola itu ya, itu apa ya? Toh TV-nya juga membenarkan apa yang dia lakukan. Lain sama rekannya, siapa namanya itu. Dia punya hiperbola itu bagus sekali. Dia bilang waktu Van de Eko tendangan ke gawang Persib di Bali, saking kerasnya itu dia mengistilahkan bahwa tendangan itu kalau nggak ada jaring tembus di ubud. Nah, jadi joknya itu orang dengar itu, wih saking kerasnya kan gitu. Terus tendangan, tendangan di PT IKA di Jakarta, dia juga bilang kalau nggak ada jaring bola itu bisa sampai Blok M. Nah, jadi orang bisa membayangkan, keras sekali. Masih enak didengar itu loh. Kalau Bang Valen kan dia membela lautan, 378, terus prahara rumah tangga, serangan 7 hari 7 malam. Iya. Itu sebenarnya joke itu. Itu joke. Cuma ya mungkin orang-orang yang tidak terbiasa mendengar itu akhirnya menilai lebay. Nah, karena sekarang harus nonton di rumah aja kan. Iya, akhirnya ternyata orang ini lebay. Loh, berarti kalian mungkin sebelumnya tidak pernah nonton di TV kan itu. Benar. Lebih banyak ke stadion atau apa. Akhirnya menjadi mengkritisi hal itu. Ya. Betul. Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja ya, asalkan itu tetap tidak mengandung unsur sara itu ya Bang ya, tidak menyinggung orang lain, dan namanya komentator kan pasti akan didengar banyak orang. Betul. Dan itu ada unsur tanggung jawab di situ sebenarnya Bang. Betul. Iya. Alangkah baiknya kalau komentator itu mengomentari tentang bola. Ya. Bang. Tapi untuk menjadi seorang komentator itu juga sulit loh Bang, karena kita harus menguasai materi-materi yang ada di lapangan, terus nama-nama pemain dan sebagainya ya Bang ya. Kalau ngelihat Bang Valen ini, dia sudah sangat piawai lah. Coba kalau dengarkan dia komentar, seperti nggak bernapas dia bicara tuh. Nah, nyebutkan bola umpan pendek ke sana sini, nah begitu cepat. Sebenarnya dia cukup pertahankan itu, ditambah komentator-komentator handal si Bang Bungkus Binder, itu Binder apa lain-lain itu menambahkan. Jadi akhirnya yang diharapkan orang-orang sebagai edukasi itu tahu. Semisal bola dibawa oleh Akbar Muda. Nah, nanti Bang si A nimpali. Bang Valen, Akbar ini alumni dari ini. Dia bermain bola sejak usia ini. Jadi orang satu Surabaya pun, bonek sekalipun dia akan tahu. Anak ini dari sini, asalnya dari sini. Betul. Jadi historisnya itu tahu jadinya. Itu harus terjadi kedua tim. Jadi misalnya Persebaya lawan si A, dia juga harus menguasai si A dan Persebayanya kan gitu. Betul. Itu harusnya komentator itu membubui jok-jok ya jangan kelewatan. Dengan istilah-istilah yang benar. Ada yang bilang kalau anak kecil mana tahu 378. Iya, penipuan. Umpan membela lautan. Itu maksud kenapa kenapa tidak bilang aja umpan terobosan gitu loh. Umpan terobosan itu jadi Oke, Bung Valen mungkin itu adalah kritikan ya. Sebagai public figure ya harus tahan kritik memang ya. Kalau ada yang mengkritik, ada yang memberi masukan ya harus diterima, asalkan itu bukan suatu yang menghina. Betul. Kalau menghina kan ya sudah di luar koridor, akhirnya masuk ke ranah hukum ya Bang. Betul. Jadi ya Bang Valen kan juga memantau 20 akun. Ya. Tapi nggak jadi dilaporkan kok Bang. 20 akun itu. Ya. Jadi nggak jadi dilaporkan. Nah, ya mungkin mereka sudah minta maaf. Sebenarnya kelebihan Bang Valen untuk mengomentari pertandingan itu sudah lumayan keren. Dia mengingatkan kita sama Pak Sape nih, yang
sekarang di CCTV apa itu. Cepat diseret. Nah, Iya. sudah pas tinggal menggabungkan apa ya, literasi referensi dia terhadap tim yang dia sedang asuh itu. Dia tinggal gali aja bersama komentator sepak bola yang beneran tadi. Itu aja. Akhirnya apa? Orang akhirnya teredukasi kan. Akhirnya pertandingan ini dilakukan. Itu sering itu. Justru itu muncul dari komentator-komentator kayak apa pendampingnya pembawa acara utamanya. Iya, iya. Ya bisa jadi itu triknya stasiun TV untuk supaya penyeimbang kan. Jadi satu bagian guyonnya, satu bagian seriusnya. Iya, iya. Tapi kalau kembali lagi ke gerakan mute massal itu, kalau sepak bola tanpa komentator ya garing juga ya, Bang. Itu kalau mute massal berarti kan di mute semua. Iya. Nah, kita nggak dengerin kedua komentator. Padahal oke lah kita ada nggak cara untuk ya apa caranya tidak hanya dengar suara Bang Valen, tapi kita cukup dengarkan Bang Binder, terus apa Bungkus dan lain-lain. Bisa nggak TV memunculkan itu aja? Pasti nggak bisa. Jadi kalau mute massal kita nggak dengar sama sekali. Kan itu. Benar. Oke. Gitu. Oke, itu tadi tentang komentator sepak bola ya, Lur. Sekarang ini ada wacana nih, Bang. Kalau presiden sudah membuka opsi nanti Liga 1 dan Liga 2 digelar itu bisa dengan penonton, asalkan dengan prokes yang ketat. Nah, menurut Bang Tony gimana nih, Bang? Kalau itu kan kebijakan federasi dan pemerintah. Kalau presiden Pak Jokowi, ya selama itu memang apa ya adanya prokes ini kalau sudah dijalankan dengan baik seperti yang di Piala Menpora, ya kenapa tidak dicoba di liganya dengan persentase jadi 25% dulu, terus 50, 75 sampai 100%. Ya bagus kalau memang wacana itu apa diperbolehkan adanya penonton, bagus. Soalnya memang klub itu diakui atau tidak dengan tanpa penonton tidak ada pemasukan di situ. Betul. Kan gitu. Tiketing kan juga pemasukan yang utama. Betul, ya, yang utama dari klub itu. Iya, benar. Jadi di bioskop aja sudah diperbolehkan. Sudah diperbolehkan, betul. Dengan protokol yang ketat dan ada jaraknya. Ya. Nanti sepak bola mungkin bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu. Ya kalau memang seperti itu ya bagus lah. Liga 1 dan Liga 2 ya. Liga 2 kan ada siapa? Persis Solo ya. Kaisang. Nah, jadi mungkin sepak bola biar hidup kembali karena itu hiburannya masyarakat sih, sepak bola itu. Hiburan yang utama. Hiburan utama itu. Oke. Untuk Bang, kan kemarin Persebaya itu muncul dengan tim full lokal dan anak-anak muda yang akhirnya menjadi hashtag local pride. Nah, menurut Bang Tony, iya, Bang? Itu keren. Jadi, ya? Surabaya memang apa ya? Kalau untuk soal local pride, ya nggak mungkin tidak hanya Surabaya, hampir semua. Local pride itu kan persis dengan Liga 3. Tidak ada pemain asing. Betul. Liga 2 tidak ada pemain asing, tapi ada naturalisasi. Local pride itu pernah ada di era perserikatan, seperti itu. Malah kita beleduk hijau itu namanya. Ya kan? Nah, jadi kalau tujuan sepak bola utama, Inggris itu pernah, dia itu satu klub sampai 11 orang yang turun itu hanya satu orang Inggris, lainnya asing. Akhirnya begitu mereka mengumpulkan tim nasional, kesulitan. Sulit mencari yang benar-benar orang Inggris ya. Akhirnya mereka merubah regulasi, pemain asing dibatasi sekian dan di posisi-posisi tertentu itu harus ada anak Inggrisnya. Akhirnya terbukti sekarang kita bisa lihat Vardy, ya kan? Ada bisa lihat siapa Spurs itu. Nah, timnas itu harusnya seperti itu. Ya benar yang dibilang Pak Asrul bahwa muara dari sepak bola kita ini ke tim nasional. Betul. Jadi kalau semua klub takut atau malu-malu coaching menurunkan talenta-talenta berbakatnya mereka, kapan kita punya striker yang benar-benar handal? Kapan kita punya back? Kita nggak sampai. Karena tim praktis ketergantungan sudah sama pemain tengah dan depan. Anak-anak lokal yang bermain di situ akhirnya ya camat, cadangan mati. Betul. Cuma lihat aja. Cadangan ya, Bang. Mereka pun hanya lapis untuk main ke berapa. Nah itu.
kalau misalnya di pekan ke-30 posisi sudah aman, 4 pertandingan dia bisa diturunkan. Lah kalau satu musim ini ketat terus, kapan dia mainnya kan itu. Betul, betul, betul. Jadi memang local pride itu Persebaya luar biasa. Itu sampai hampir setiap pertandingan Persebaya di TV itu semua komentator memuji luar biasa. Iya, karena ibaratnya kan itu tim junior sebenarnya. Betul. Makanya saya sampai bilang waktu lawan mana itu Persebaya rasa EPA betul itu. Jadi Persebaya kok seperti Elite Pro Academy gitu. Iya, Jadi benar. ini Persebaya atau Persebaya U19 atau Persebaya. Aduh, tapi ya itu satu kita memamerkan bahwa wajah sepak bola Persebaya ini ya ini kami sebuah klub yang berdiri sejak 1907 punya pembinaan yang baik luar biasa sehingga inilah jadi bibit-bibit itu sudah mulai bisa disiap dipanen kan gitu. Benar-benar ya, soalnya kita kan kalau di timnas itu sering Bang, kalau pas U19, U20, wah itu keren. Iya. Begitu nyampe senior loh, kok jadi turun performanya gitu Bang. Itu sampai untuk naturalisasi lah istilahnya atau untuk apa? Kita ini Itali 2006 itu hanya menaturalisasi Camoranesi satu orang tok dan mereka berhasil juara dunia. Karena apa? Serie A tidak bisa mendapatkan seorang Camoranesi itu. Serie A itu tidak bisa nemu satu orang ini. Akhirnya dinaturalisasi lah. Dia kan kebangsaan Argentina. Kita enggak. Yang berminat siapa? Yang berminat siapa? Silakan naturalisasi atau berketurunan Indonesiakan dia jadi tim nasional. Karena dia di negara ibunya atau bapaknya sangat tidak mungkin untuk jadi tim nasional. Datanglah ke Indonesia. Padahal itu mungkin ada di yang asli Indonesia yang lebih baik dari dia. Itu banyak malah banyak. Makanya program terbaik pembentukan tim nasional kalau menurut saya itu punya Pak yang Indra Safri tahun angkatannya Evan Dimas. Iya betul. Itu satu jelajah anak negeri yang terbaik akhirnya sampai kita juara itu. Iya benar. Itu luar biasa. Kenapa tidak diterapkan di seniornya gitu? Iya. Liga 1-nya ada 18 klub. Liga 2-nya entah berapa. 3. Sampai ada guyonan dari 250 juta penduduk cari 22 orang aja masalahnya nggak bisa. Iya benar. Itu kok harus ini dinaturalisasi. Aduh, ini akhirnya membuat anak-anak Indonesia yang berbakat ini dia minder. Betul. Dia minder karena sudah ada si A. Wah. Padahal bisa jadi kalau main belum tentu kan gitu. Karena ya itu tadi kalau bahasanya Raden Ajeng Kartini itu mental melihat bangsa asing itu sesuatu yang wah gitu. Iya, jadi akhirnya kebawa sampai segini kebawa sampai sekarang. Iya, kalau dulu tim asuhannya Coach Indra Safri itu emang itu luar sampai biasa. juara. Tapi sayangnya waktu ada jeda untuk yang Piala Dunia itu Bang, itu uji cobanya malah sama klub-klub lokal Bang. Ya. Harusnya sama klub yang di luar negeri. Betul. Kita uji coba silakan ke luar negeri. Tapi kalah pun nggak masalah. Kalau nggak masalah, karena memang rating posisi kita di internasional juga nggak begitu. Kalau kita bisa ngalahkan Brasil itu yang luar biasa kan itu. Kita kalah 1000-0 juga nggak masalah. Brasil 5 kali atau berapa kali juara dunia. Nggak apa-apa uji coba. Tapi rekrutmen anak-anak pemain-pemain asli Indonesia itu dari mana? Ya dari klub-klub itu harus berani melihatkan local pride-nya mereka. Bagaimana sepak bola itu melihatkan satu roda regenerasi yang nggak asal. Memang sepak bola profesional mengharuskan itu. FIFA mengatur itu juga. Tapi ya bagaimana dengan Liverpool yang tetap memprioritaskan anak Merseyside? Akhirnya muncul Steven Gerrard atau seperti itu. Asuhannya sendiri. Dari akademinya mereka sendiri. Seperti itu. Jadi
Manchester tahun 92 itu pernah sampai muncul si Beckham dan kawan-kawan yang akhirnya menjadi kebanggaan Inggris. Nah, Menyambut liga ini katanya Coach Aji sudah punya nama-nama pemain asing ya. ya, Kira-kira ada bocoran nggak? waduh,